Repote lek wis nang omah dhewean kayak gini nih deh. Jam 10 istri belum pulang, masih di pasar. Biasa, buka lapak, bisnis sendiri. Yo pas di rumah nggak ada apa-apa. Meja harusnya ono keripik, camilan apa donat-donat, roti apa kek. Ono nikur asbak. Iki karo topine Dono iki. Don! Kopi Don! Bunek iki. Ngopo kowe iki? Kopi. Iya iki kopine iki. Iki kopi sing tunggale kemarin ya. Siap. Wah, mantep Don. Jos. Rodok seger utekku. Arep tekon. Wah, piye. Kowe tukang takon ae iki urip kok takon tok ae entek-entekane. Ojo kur takon tok ae dilakoni tapi Don. Siap. Piye? Piye carane Pak men bisnis kuwi ora rugi? Wih, elok pertanyaane. Piye? Biar bisnis ndak rugi gitu piye? Wah, iki pertanyaan menantang ini. Sebetulnya nek dijawab secara hukum alamiah gitu, kayaknya ora ono Don. Bisnis tanpa kerugian itu ndak ada. Pasti bisnis itu menyisakan salah satunya adalah kerugian. Itu sudah pasti. Tapi emang pertanyaan kamu itu jadi ada porsinya. Pertanyaan kamu itu jadi ada benarnya karena bagaimanapun bisnis yang seseorang memulai, menjalankan, menumbuhkan, membesarkan, pasti di masing-masingnya proses itu dia akan mengalami banyak pasang surut namanya keuntungan atau kerugian. Nah, pertanyaan kamu itu mestinya aku nebaknya itu adalah bagaimana menjalankan bisnis itu sehingga tingkat kerugian itu betul-betul bisa diminimalisir. Jadi hitung-hitungan matematisnya adalah bagaimana membuat trik, metode, cara biar bisnis itu tingkat kerugiannya terminimalisir. Oke, nah itu pertanyaannya ada konteks benarnya. Karena apa? Karena pasti orang yang mendriveri mobil, dia akan berhitung risikonya biar tidak nabrak orang lain dan tidak ditabrak orang lain, bisa menghindari truk atau bus yang mau menerabas kita. Maka intinya di situ ada spion, ada rem, ada handrem. Nah, persis sama dengan berbisnis. Spion, rem, handrem itu adalah trik, metode, cara biar tatkala kita menyopir tidak menabrak. Kalau orang pengen sehat, maka rumus matematisnya, metodenya adalah dia akan benerin pola makan, dia akan banyakin olahraga, bergerak, dan yang ketiga dia akan minum multivitamin. Minimal 3 itu. Nah, maka dalam berbisnis konteksnya hampir sama, mirip 11-12. Apa artinya? Artinya apapun bisnis kita, kalau kita tidak pengen bisnis kita mengalami ketidakuntungan alias kerugian, maka pasti kita akan punya metode dan cara. Nah, menurutku Don, kui kira-kira yo ada 5. Ada 5 model cara bagaimana orang membangun, memulai, meraksasakan, dan menumbuh kembangkan bisnis, mudah-mudahan porsinya, tingkat kerugiannya bisa diminimalisir. Ingat ya, diminimalisir. Tapi sebelumnya, kita bahas satu persatu dari 5 poin itu. Saya ingatkan lagi untuk salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Pertama, poin pertama yang perlu kita siapkan adalah jangan pernah menina-bobokkan isi otak ini untuk menjadi pengusaha yang stuck pengetahuan. Mandek belajar, berhenti sinau. Ini repot. Karena menurut saya metode cara meminimalisir
tingkat kerugian yang sangat ampuh yang paling pertama adalah menjadi owner pembelajar. Intinya apa? Intinya detail-detail fakta, detail-detail teori dan pengetahuan tentang apa yang kita bisniskan itu seyogyanya, up to date secara pengetahuannya kita tahu sampai di lini yang paling perkembangan di ujung waktu yang sekarang. Artinya apa? Artinya jangan pernah menina-bobokkan pengetahuan kita dalam ruang yang stuck dan mandek. Intinya poin pertamanya adalah harus menjadi manusia, pengusaha, owner yang pembelajar. Ini poin pertamanya. Poin keduanya, pentingnya bisnis plan atau konsepsi bisnis tatkala dulu kita memulai bisnis itu dari awal, maka itu adalah kunci yang kedua. Artinya apa? Artinya jangan sekali-kali kita menjalankan bisnis itu melebar, meluas, meninggi dari ukuran konsepsi bisnis planning yang sudah kita buat. Karena itu begitu pentingnya bisnis plan itu karena ujungnya bisnis plan ini seperti kayak garis besar haluan organisasi, haluan perusahaan, haluan negara atau haluan apapun yang berkaitan dengan guideline, kurikulum, basis sistem yang menjadi struktur inti kita menjalankan sebuah bisnis itu adalah landasan primernya. Bagaimanapun juga kalau kereta api berjalan terus di koridor rel di mana dua jalan yang akan dia lalui, maka dia akan selamat. Begitu pula bisnis. Bisnis kalau kita menjalankan sudah sesuai dengan standar konsepsi bisnis planning yang sudah kita persiapkan dari awal, mulai dari start pra bisnis apa yang kita persiapkan, apa yang kita kerjakan, waktunya memakan berapa, terus kemudian operasional bisnis ditata dengan konsepsi modal segini, marketing modelnya begini, manajemennya begini, semua arus planning yang sudah kita buat itu kita kerjakan, maka mau tidak mau, kalau kita menjalankan bisnis sesuai dengan konteks itu, maka sangat mustahil kita mengalami kerugian yang sangat besar. Yang ketiga, standar operasional perusahaan. Sekecil apapun perusahaan kita, kalau kita menyadari dari awal begitu pentingnya SOP, maka SOP inilah yang akan menjadi garis taktis di mana perusahaan harus berjalan dezur sesuai dengan koridor standar operasional. Maka kalau standar operasional ini kita kerjakan terus, insya Allah bisnis tidak akan pernah mengalami kerugian yang luar biasa. Dan yang keempat adalah bisnis harus berjalan sesuai dengan kaidah keyakinan. Keyakinan atas nama apa? Atas nama harapan kita yang besar. Kalau bisnis kita sudah update secara pengetahuan. Terus yang kedua, sudah sesuai dengan konsepsi planning yang sudah kita rencanakan. Yang ketiga, sudah sesuai dengan standar operasional perusahaan. Maka yang keempat adalah kaidah menjalankan bisnis yang menghadirkan optimisme, keyakinan yang luar biasa, meledak-ledak dalam diri kita. Dalam tiap detiknya, dalam tiap minggunya, dalam tiap bulannya, menjalankan bisnis jangan pernah kehabisan energi untuk yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini pasti di ujung waktu akan mengalami kebesaran. Dan yang terakhir adalah jangan pernah melupakan operasional bisnis dengan cara merepetisi bisnis dengan menghadirkan tingkat ketelitian yang luar biasa. Sekali lagi, merepetisi bisnis tiap detik, tiap waktu, tiap hari, dan tiap jamnya itu selalu harus menghadirkan ketelitian, kejelian, keakurasian hitung-hitungan. Maka dengan cara itu, maka
1, 2, 3, 4, 5, saya yakin bisnis kita akan terselamatkan dari ruang kebangkrutan. Saya pikir itu jawaban saya, Mas Dono. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit banyaknya. Mas, yes. Oke. Wes, kowe iki lele. Muga-muga kamu jadi pengusaha sukses 3-5 tahun mendatang. Gantiin Hari Tanudon.